Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat malam. Alhamdulillah senang sekali saya pada pertemuan malam hari ini, tentunya di hari Rabu malam, dapat membersamai teman-teman turut hadir sebagai apa ya, untuk sesi berdiskusi gitu ya untuk malam hari ini terkait tentang PK dan juga PM. Nah, hari ini akan kita bahas terkait beberapa tipe soal yang memang berkaitan dengan yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang akan melaksanakan tes di beberapa hari ke depan gitu ya. Siapa tahu bermanfaat dan mungkin saja soal-soal yang nanti akan disampaikan ada halnya nanti muncul pada saatnya waktu nanti ketika teman-teman akan melaksanakan tes. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan di pertemuan malam hari ini senantiasa dipermudah, dilancarkan, dan juga outputnya nanti bisa mendapatkan hasil yang amat sangat baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cek-cek, oke teman-teman udah jelas? Ini A Girvan sama A Bagas, gimana suara saya jelas nggak A? Jelas, Pak. Cuman saya mohon maaf lagi di klinik gigi. Oke, tapi aman kan suara saya jelas ya? Aman suaranya, jelas. Oke, siap. Oke lanjut A. Nah, teman-teman, sesuai dengan yang tadi telah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini akan dibahas mengenai materi PK dan juga PM. Nanti akan ada beberapa tipe soal yang memang berhubungan dengan yang memang nanti teman-teman akan laksanakan. Coba sekarang kita mulai di tipe soal yang pertama untuk bahan diskusi kita. Teman-teman nanti boleh untuk on mic untuk jawab ya. Saya tidak perkenankan teman-teman untuk mengetik di kolom komentar karena apa ya, saya tidak akan melihat gitu ya dan notif untuk chatnya tidak akan muncul di kolom saya nanti. Oke, siap ya, sebentar. Kita mulai soal pertama. Silahkan teman-teman coba dulu. Lah, loh kok gak nyala ya pen? Bentar ya, bentar. Bentar teman-teman, bentar. Sebentar teman-teman. Pennya nggak connect. Nah, terhubung. Oh, mati. Habis baterai. Coba teman-teman cek dulu. Oke, ada ya? Coba, saya kasih waktu 1 menit teman-teman. Maaf ya, tadi belum. Coba dulu.
Lipat D. D. D katanya. Coba-coba kita cek. Titik yang pertama coba teman-teman ini. Yang atas. Berapa koma berapa nih? Yang pertama. 0,1 ya. Dan satu lagi titiknya berapa nih? Yang bawah di sumbu X. 1,0. Berarti bisa kita tulis ini adalah X1, Y1, dan ini adalah X2, Y2. Karena yang diminta adalah manakah persamaan di bawah ini yang merepresentasikan garis katanya. Ini kan terdiri dari dua titik ya, melalui dua titik. Rumusnya kan teman-teman sudah pada tahu, rumusnya bisa pakai ini. Ketika duduk di bangku mana nih? SMP ya, kelas 3. Teman-teman bisa pakai rumus ini. Tuh. X dikurangi X1, X1-nya 0. Per X2-nya adalah berapa nih? Maaf, ini negatif ya. Min 1 dikurangi 0. Oke. Sama dengan Y dikurang 1 per 0 dikurang 1 ya. Berarti X per min 1 sama dengan Y min 1 per min 1. Kali silang deh. X kali min 1 min X sama dengan min Y ditambah 1. Berarti X-nya adalah Y min 1. Gitu ya. Karena diminta dalam bentuk sama dengan, berarti X tambah 1 sama dengan Y. Oke, jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nah, itu berarti ya. Jadi yang pertama adalah lihat titiknya teman-teman. Nah, ternyata kan ini titiknya 0,1 dan negatif 1,0 ya. 0,1 yang memotong sumbu Y, kemudian negatif 1,0 ini adalah yang memotong sumbu X. Nah, karena memang dia itu ternyata garisnya melalui dua titik, sehingga rumus yang digunakan adalah X min X1 per X2 dikurang X1, atau X dikurang X1 per delta X sama dengan Y dikurang Y1 per delta Y. Setelah itu teman-teman substitusikan dan cari persamaannya. Dan biasanya kenapa sih Kak Ega harus dalam bentuk Y sama dengan? Kan biasanya kalau persamaan itu Y sama dengan, ya biasanya tuh. Jarang kalau X sama dengan. Adapun ketika X sama dengan ya harus dirubah dalam bentuk Y sama dengan. Oke? Paham teman-teman untuk soal pertama? Izin kayak gak Ya, mau nanya kalau nentuin yang X1 Y1 sama X2 Y2-nya gimana ya? Apa boleh kebalik? oke. Kalaupun boleh kebalik pun nggak apa-apa, A. Nilainya akan tetap sama. Karena Oke, nantinya siap. dibuat sama dengan dan nantinya akan dipindah ruaskan pun akan tetap sama. Oke. Siap. A barusan dapat D juga pakai cara ini atau beda, A? Saya ngelihat gambar aja sih, Pak. Mm-mm. Soalnya kalau misalnya Y-nya berarti misalnya kan X-nya 0. Mm-mm. Berarti makin ke atas berarti bakal ditambah satu gitu aja mikirnya tuh. Oke, boleh. Karena memang ini kan konsisten ya, naiknya tuh Ya, setiap satu konsisten. satuan ya. Iya, berarti Oke. tambah satu. Berarti A memang di apa ya, cek opsi gitu ya. Iya, Oke, kan kalau misalkan yang A, B itu nggak mungkin tuh X sama dengan satu dan Y sama dengan satu itu garisnya harus lurus kan, nggak mungkin miring kalau A dan B. Terus kalau yang C, Y sama dengan X juga nggak mungkin miring kayak gini. Nah, kemungkinan antara Y dan D dan E. Tapi kalau misalkan yang E, berarti kan nggak mungkin tuh karena ketika disubstitusikan nilai X-nya dan dikurangi satu, nanti nggak mungkin bentuknya kayak gini. Malah kebalik nanti arah kemiringannya gitu. Tapi yang tepat adalah yang D. Boleh. Berarti analisis AA nalarnya oke nih. Tapi buat teman-teman yang istilahnya masih bingung, boleh pakai rumus ini. izin Pak. Berarti Hmm, sebenarnya bisa langsung misalnya dikasih contoh substitusi dari bentuk gambar aja ya, betul, kayak gini. betul A. Tinggal disubstitusikan aja. Oke, siap. Siap. Lanjut.
Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Kalau misalnya pengurangan kan delta ya, Kak. Mm-mm. Kalau misalnya kalau pakai rumus X1, Y1, X2 sama Y2, kalau misalnya kebalik komanya tuh gimana? Bisa, Kak? Balik apanya teh? Kebalik misalnya kayak eh, X1, Y1-nya kan 0,1. Kalau misalnya ngitungnya -1,0 kayak kebalik gitu loh, Kak. Misalkan ini yang jadi X1 Y1-nya gitu. Iya, Nggak apa-apa, akan tetap sama aja nilainya, hasilnya. oke. Makasih, Kak. Siap, sami-sami. Kenapa bakal sama aja? Karena di sini posisinya sama dengan antara yang ini dengan ini, ataupun ketika kebalik pun nggak apa-apa gitu. Sama aja nantinya. Ada lagi teman-teman? Oke, aman ya? Kita lanjut nanti ya ke nomor berikutnya. Nah, silakan teman-teman boleh dicoba. D, Pak. D. AA dapat D, caranya diapain? Kalau misalnya X-nya dia 9, berarti kan kalau sama dengan 0 berarti yang akar itu harus 9. Mm-mm. Sedangkan udah ada 2 berarti kurang 79 supaya jadi hasil akarnya 9. Mm-mm. Oke, boleh. Yang lain apakah sama? Sama, Kak. Sama. Caranya teteh gimana? Kalau aku tak tulis dulu sih, jadi kayak 9-nya dipangkatin 2, abis itu akarnya dihilangin, terus tinggal dikurangin aja. Mm-mm. Oh, oke. Berarti bolehlah kalau misalkan mau teman-teman disubstitusiin juga ya. K tambah 2 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti akar dari K tambah 2 sama dengan 9. Agar si akar hilang berarti harus dikuadratkan ya. Berarti yang ini dikuadratkan, yang ini pun dikuadratkan. Berarti yang kiri jadi K tambah 2, yang kanan jadi 81. Berarti K-nya adalah 81 dikurang 2. K-nya adalah 79. Boleh kayak gini juga. Pokoknya cari cara yang menurut teman-teman bisa jawabnya tepat dan cepat gitu ya. So, ada pertanyaan dulu teman-teman untuk ini. Sebetulnya kan kalau untuk menghilangkan akar tuh solusinya ya harus kayak gini kan, harus dikuadratkan kedua-duanya. Nggak bisa yang hanya memiliki akarnya saja yang dikuadratkan, tapi yang kanannya enggak. Nah, nggak bisa karena harus adil, kiri dan kanan harus dibuat sama. Gimana nih? AA Bagas, oke? Oke, Pak. Aman-aman. Oke, siap. Cara A pun tadi nggak apa-apa ya, aman. Yang penting jawabannya benar dan cepat. Oke, Teteh, oke? Oke. Oke, siap. Nih, selanjutnya. C kayaknya, Pak. Apa? Saya C. C. Menurut A, kenapa tuh bisa C? Soalnya kalau saya coba untuk mikir dari poin 1 aja nggak cukup sih, Pak.
saya coba pakai poin 2, itu kan kalau dilihat-lihat bisa langsung dipikirin kalau 6 sama 6 bisa langsung dicoret. Berarti 2Y sama dengan 2X, berarti Y sama dengan X. Posisinya itu X lebih dari 0. Berarti yang paling tepat harusnya 1. Berarti Y-nya 1, X-nya juga 1. Karena di poin nomor 1 dibuktikan dengan 1 sama dengan 1 kuadrat. Gitu. Oke, Teteh gimana nih? Bentar ya teman-teman, bentar. Bentar. Oke, udah ya. Sip. Sebetulnya teman-teman ya kalau misalkan berbicara soal yang seperti ini kan memang ada dua nih yang diketahuinya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Dan untuk menjawabnya itu adalah kita cek apakah persamaan satu akan mempengaruhi ke persamaan dua enggak? Atau persamaan dua akan mempengaruhi ke persamaan satu enggak untuk memperoleh jawaban akhir. Nah, ketika kita lihat di sini kan Y yang pertama tuh, maaf, Y di persamaan pertama itu bunyinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Dan yang selanjutnya adalah 2Y tambah 6 sama dengan 2 kali X tambah 3. Sebetulnya kan di sini bisa kita substitusi, bener nggak? 2Y, Y-nya ganti dengan X kuadrat. Ditambah 6 sama dengan 2X ditambah 6. Berarti 2X kuadrat dikurang 2X sama dengan 6 dikurang 6 gitu kan? Berarti 2X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Berarti tinggal X-nya dikeluarkan. Berarti 2X sama-sama ada X kuadrat ya. Atau teman-teman boleh dibagilah. X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. X dikali X min 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau yang keduanya X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Sebetulnya kita itu nggak butuh jawaban ini sebetulnya gitu ya. Cuman kita teh harus tahu aja bahwa kira-kira untuk bisa mendapatkan jawabannya apakah ini dengan ini saling mempengaruhi atau enggak gitu aja sih. Cuman karena memang di sini itu dibutuhin adalah nilai X, Y itu perkalian X dan Y. Ketika X-nya lebih dari 0. Kan kalau X-nya sama dengan 0 mah nggak mungkin ya. Karena kan di sini syaratnya X-nya lebih dari 0. Sedangkan X-nya ada yang sama dengan 0, ada yang X sama dengan 1. Berarti yang dipilih kan yang sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan X kuadrat. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat. Y sama dengan 1 dong. X-nya 1, Y-nya pun 1. Jadi ketika X dikali Y adalah 1 kali 1. X-Y adalah 1 jawabannya. Berarti jawabannya adalah betul opsi yang C. Dua pernyataan cukup. Atau dua pernyataan
bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi dengan kita mensubstitusikan persamaan satu ke persamaan kedua, tentu nanti akan memperoleh salah satu jawabannya yaitu X. Ketika X-nya udah ketemu, maka bisa disubstitusi dan nanti bisa terperolehlah jawaban yang ada di pertanyaan ini. Gitu. Kalau pernyataan yang A kan pernyataan satu aja cukup. Kalau kita punya ini aja tapi kita nggak punya ini ya nggak bisa cukup ya. Kita nggak bisa dimisalkan dengan apa gitu, sembarang bilangan nggak bisa. Kalau pernyataan dua aja tanpa pernyataan satu juga nggak cukup. Jadi memang harus kolaborasi antara satu dan dua gitu. Sebetulnya nggak dicek seperti ini pun nggak apa-apa, karena dimintanya pun bukan jawaban nilai gitu ya yang diminta pun. Hanya mengecek apakah saling keterkaitan nggak antara kedua persamaan ini. Gitu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu boleh. Aman teman-teman? Aman, Pak. Izin, Pak, Aman. saya kurang aktif ya, soalnya udah di Siap, aman, aman. Coba yang itu. Yang enggak. Yang AA gimana dapatnya A? Kak, jawabannya E ya, Kak. Gimana teh? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan Z. Berarti kalau kita tulis ini kan tuh sama aja dengan A plus B dikuadratkan, tapi harus dikurangi dengan 2AB sama dengan Z. Teman-teman kan tahu ya kalau misalkan A ditambah B dikuadratkan itu kan jawabannya jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB, bener nggak uraiannya tuh? Tapi kan yang diminta di sini itu hanya A kuadrat tambah B kuadrat aja kan? Nggak mau ada 2AB-nya. Maka dari itu harus dikurangi dengan 2AB. Biar nanti 2AB dengan 2AB-nya hilang. Maka yang tersisa A kuadrat tambah B kuadrat aja. Makanya kenapa harus dikurangi 2AB? Agar nanti 2AB-nya hilang. Gitu ya. Maka yang tersisa ini. Sampai sini oke kan? Terus A tambah B dikuadratkan dikurangi 2 kali AB. Berarti 2 kali AB-nya kan Y. Sama dengan Z. Berarti A ditambah B dikuadratkan sama dengan Z ditambah 2Y. Gitu ya. Nah, ini kan jawabannya tuh. Berarti kita punya A kuadrat tambah, maaf. A tambah B dikuadratkan, jawabannya T adalah Z tambah 2
Y. Sedangkan di soal itu pengennya 4Z ditambah 8Y. Ya berarti dari sini kan ke sini tuh dikali 4 ya. Dikali 4, Z menjadi 4Z kali 4, 2Y dikali 4 menjadi 8 ya. Berarti persamaan ini pun dikali 4 dong. 4 kali A tambah B D kuadrat. Oke, sip. Oke, teman-teman. Oke ya, sip. Oke. Oke, aman. Selanjutnya Teteh AA, coba. So, ada yang sudah ketemu, sudah nemu? Kak, Iya, itu volume silinder kan PR kuadrat T kan? iya, betul. Oke. Betul, Teteh. Yang C nggak sih, A? Yang C, yang C. Sebuah silinder memiliki volume 22 cm pangkat 3. Kita tahu kalau silinder itu kan tabung ya. Silinder itu sama dengan tabung. Dan volume kan yang kita bandingkan. Volumenya adalah VR kuadrat T. Betul. Berarti volume A, anggaplah volume si silinder adalah 22 cm pangkat 3. Terus jari-jari B. Jari-jari B itu adalah jari-jari yang kedua ya. Berapakah volume silinder lain? Nah, itu tuh yang jari-jarinya 2 kali silinder A.
Berarti 2 kali dari jari-jari yang pertama. Jadi nanti ada 2 silinder, silinder A dan silinder B. Silinder A itu yang volumenya 22. Kalau silinder B itu yang jari-jarinya 2 kali lipat dari silinder A. Terus ada tinggi B. Nah, tinggi silinder yang kedua itu katanya setengahnya dari tinggi yang pertama ya. Oke, yuk kita bandingkan. Volume A banding volume B. Sip. Volume A berapa volume A? VR kuadrat T. Gitu kan? Yang bawah juga sama. VR kuadrat T. Berarti V R-nya ganti. Berarti RA tapi dikuadratkan kali T. Berarti TA. Ya, tinggi yang pertama. Per V RB kuadrat dikali TB. Berarti V dibagi V. Coret ya V-nya ya. RA kuadrat berarti di atas tuh RA dikali PA per RB. Nah, RB-nya kan udah ada tuh. RB-nya itu adalah 2 RA kuadrat dikali TB. TB-nya berapa? TB-nya 1/2 TA. Tuh. Berarti RA kuadrat dikali TA per 4 RA kuadrat dikali setengah TA. Ini kan RA kuadrat dibagi RA kuadrat habis. Terus TA dibagi TA juga habis ya. 1 maksudnya. Jadi 1/4 dikali dengan 1/setengah. Gitu kan. Berarti 1/2. Gitu ya. 1/2 kan. 1/2 T VA banding VB. Oke, berarti VA-nya berapa? 22 per VB sama dengan 1/2. Berarti VB-nya adalah 22 kali 2, 44. Boleh kayak gitu. Atau teman-teman punya cara pakai nalar di awal. Ah, udah aja Kak Ega langsung aja dua-duanya dikali 2. Karena jari-jarinya 2 kali lipat. Ah, nggak apa-apa kalau kayak gitu juga. Cuman lebih efektif kalau pakai teori kayak gini gitu ya. Dibandingkan biar lebih konkret. Jadi kalaupun misalkan ada kesalahan pun kita bisa menelusurinya di mana letak kesalahannya kayak gitu. Yang lain sama nggak jawabannya ini juga? C berarti 44. Oke, Kak, saya izin ke toilet bentar ya, Kak. oke. Tapi kalau ini aman teh. Aman sih, tapi tadi ngitung dulu kan, mastiin. Mm-mm. Teteh sama jawabannya C. Ke toilet dulu ya. A Baga sama. Sama ya. Oke, sip. Selanjutnya ini. Silahkan teman-teman uji coba nih. Cek, cek. Yang C, A. Yang C. Lima ribu, Pak. 5.000. Selisih harga toko Jasmine Fashion dengan toko Alexa Busana. Tapi yang diminta adalah celana ya. Oke. Kita sekali lagi teman-teman, ini adalah persentase kan, diskon, ngitung diskon. Dan cara cepatnya itu adalah kita gunain sisanya. Toko Jasmine celana ya, Jasmine ini kan 15.
celana ini. Sisanya berarti kalau dari 15 itu 85 ya. Berarti 85 per 100 kali 100.000. Berarti 85.000. Kalau misalkan toko Alesa berarti 20, berarti 80.000 ya. Dari 100.000 tuh. Selisihnya berapa? 5.000. Oke, betul. Oke, aman teman-teman. Sip. Selanjutnya nomor 2. Silahkan. Empat belas jam ya, A. 14 jam. Yang lain apakah sama? Nanda bekerja 6 hari dalam seminggu dengan bayaran Rp31.250.000. Berarti kan kita hitung dulu tuh 6 hari, berarti 6 dikali 31, 2,5 ya. 6 kali 31.250 adalah 187.500. Karena sebulan ya berarti kali 4 lagi. Jadi 750.000. Nah, karena dia menerima gajinya 1.030.000 ya berarti kan cari selisihnya 1.030.000 dikurangi 750.000. Maka jawabannya adalah 280.000. Nah, 280.000 ini adalah pendapatan dia lembur ya. Pendapatan dia lemburnya. Tetapi karena memang di sini per jam ketika lemburnya itu 20.000, maka tinggal hitung pendapatan total ketika lemburnya 280 dengan per jamnya 20.000. Berarti berapa jam ketika dia lemburnya? Hanya 14 jam. Oke, sip, 14 jam. Yang lain oke, paham? Ngerti nggak teman-teman sampai sini? Oke, sama ya. 14 jam juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini. So, saya pasang timer. Yang habis dibagi 5. C, Kakak. C. Oke, betul. Kenapa C, Teh? Lebih ke menalar aja sih, belakangnya 0 kan yang bisa dibagi. Sedangkan yang Oke. lain kan pasti hasilnya koma-koma kebanyakan. Oke. Dilihat dari digit terakhir ya. Cek digit terakhir. Terakhirnya 0. 0 itu kan 10, 20, habis dibagi 5.
Tapi ketika ujungnya 1, 9, 1, 2 itu nggak habis ya ketika dibagi 5. Sip. Sekarang yang nomor 5. Coba teman-teman cek dulu nih. Jawabannya B, Kakak. Apa teh? Yang BA. Yang B. Oke, teman-teman lihat dari betul. Digit aja ya. Atau teman-teman dijumlahkan juga nggak apa-apa. Bisa nggak dijumlahkan? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. 15 habis dibagi 3, tapi 15 juga habis dibagi 5 ya. Berarti gugur tuh, bukan. Yang B, coba. 1 tambah 3, 4 tambah 6, 10, 18, 18 tambah 9, 27. 27 habis dibagi 3, tapi nggak habis dibagi 5 kan? Oke, benar. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11, 18. Ini 18, 18 habis dibagi 3, tapi nggak habis dibagi 5 kan? Oke, ini juga mungkin. 1 tambah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nggak habis dibagi 3, bukan. Ini juga 7, 14, 14, 23. 23 nggak habis dibagi 3. Jawabannya kemungkinan 2 ini. Tapi teman-teman cek ujungnya. Ini ujungnya 70. 70 kan habis dibagi 5 ya. Gitu, maka jawabannya bukan C. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Teman-teman barusan pakai cara apa teman-teman? Coba di-spill caranya teman-teman. Barangkali kita bisa sharing teman-teman dapat cara yang lain. Kalau saya itu sih, Kak, yang B tuh kok jawabannya gimana ya, itu pakai nalar aja sih, Kak. Mm-mm. Nggak ditambah-tambah gitu, jadi kayak ya kemungkinan besar tuh yang 1, 3, 6, 8, 9 nggak bisa dibagi 5 karena angkanya tuh kebanyakan kayak 3 kali 2, 3 kali Oke. 3, 3, 6 gitu. Atau kalau misalkan Ya teman-teman sih. mau dilihat angka terakhirnya aja juga nggak apa-apa ya. Ini yang A kan ujungnya 5. 5 habis dibagi 3, enggak kan ya, berarti bukan. Yang B ujungnya 9. 9 kan habis dibagi 3, tapi enggak oleh 5 kan, benar. Terus yang C, 0. 0 itu kan enggak habis dibagi 3 ya. Salah berarti, karena harus yang habis. Terus yang D ujungnya 3. 3 kan habis dibagi 3. Terus yang E, 9 kan habis dibagi 3. Tapi kan 3 dan 9 enggak habis dibagi 5 ya. Jadi bukan. Jadi teman-teman nanti ceknya boleh digit terakhir, boleh dijumlahkan seperti saya tadi, atau mau bagi kurung keseluruhannya juga nggak apa-apa. Cuman mungkin kurang efektif karena memang lama gitu ya. Kayak gitu doang sih. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan dulu. Tidak, Kak. Aman ya? Aman. Siap. Ini silahkan.
Kak, Iya, A kah? kenapa? Jawabannya A. A. Oke, nanti kita cek teh. Yang lain gimana? Sebentar ya teh ya, kita nanti cek. Oke. Kita cek nih. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Berarti totalnya ada berapa siswa dong? Ada 28 ya. 28. Ada 28 tuh. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut 80. Oke. Berarti rata-rata di kelas itu ada 80 rata-ratanya. Kemudian, setelah melihat hasil tersebut, guru memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, 66 untuk melakukan remedial. Nah, diketahui bahwa nilai rata-ratanya naik 7 katanya. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas itu adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah oke. Berarti kita cek rata-rata total. Berarti kan X laki-laki dikalikan nilai laki-laki jumlahnya ya. X perempuan, rata-rata perempuan dikalikan dengan jumlah perempuannya. Berarti tinggal dibagi N. Berarti teman-teman rata-rata totalnya 80. Itu 78. Laki-laki itu dikali jumlahnya ada 12. Tambah perempuan itu kita cari kan. Dikali jumlahnya 16 per 28. Kali silang. 80 kali 28 sama dengan 234. Bentar. Tinggal dicek berarti ya 78 kali 12. Nanti teman-teman misalkan mau disederhanakan juga nggak apa-apa. Tambah 16XP gitu. Terus jadi ini 2240 dikurangi 936 ya sama dengan 16XP. Berarti ini 1304 sama dengan 16XP. Jadi jawabannya adalah XP sama dengan 1304 dibagi 16. 81,5. Oke, betul teh. Yang A jawabannya. Sip. Ini memang agak lumayan kompleks gitu ya, tapi pengerjaannya memang seperti ini gitu ya. Jadi yang diminta adalah rata-rata total. 78 itu adalah nilainya ketika dia laki-laki sebelum remedial. Dikalikan dengan jumlah laki-laki ada 12 gitu ya. Jumlah perempuan kan belum diketahui tuh rata-ratanya berapa. Tapi jumlah perempuannya udah ada 16. Dan totalnya 28. Habis itu mah tinggal dicari aja variabel yang belum diketahuinya. Gitu ya. Sip. Selanjutnya teman-teman. Nomor 7 nih. Ini agak lumayan kompleks. Teman-teman fokus ya, coba. Lumayan nih, agak lebih banyak yang ditanyain.
Gimana nih? Duh, Kak, kok sulit ya, Kak? Ini memang agak banyak yang harus dikerjainnya ya. Coba-coba. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Ini kayak yang tadi kan, cuman ini ada yang beberapa yang dibedain gitu ya, ada pernyataan-pernyataannya. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas itu ada 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilainya masing-masing ini untuk melakukan remedial. Diketahui nilai rata-ratanya naik 7. Oke, yang satu. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid adalah 83,5. Bener nggak? Kita cek yang nomor satu. Berarti X total, rata-rata total ya, sama dengan rata-ratanya itu berarti berapa dong? Ada 28 murid dikali 80 dikurangi dengan 52 tambah 56 tambah ini kalau ditambahin semuanya tuh jadi 236. Nah, oke, dibagi dengan 28 dikurangi 4 ya. Berarti jawabannya 2240 dikurangi 236 per 24. Jawabannya adalah 83,5 benar. Oke, sekali lagi. X total itu adalah rata-rata total. Ketika si 4 muridnya nggak diikut sertakan. Nah, ini kan saya ngitungnya total dulu nih. Ada 28 siswa dikalikan 80 karena jumlahnya kan ada 12 murid laki-laki tambah 16 itu 28. 28 dikali 80 karena rata-ratanya 80. Tapi karena 80 itu udah termasuk ini, tapi yang poin 1 itu kan nggak dihitung yang ini. Maka dikurangi dari jumlah ini dulu. Nah, dikurangi 236. Terus kenapa dibagi 24? Karena si 4 orang ini nggak diikut sertakan. Makanya dibagi dengan jumlah yang ikut serta. Ada 24 sehingga didapat 23,5. Aman nih, sama sesuai dengan poin 1. Lalu poin kedua, sebelum remedial, rata-rata ulangan yang mengikuti remedial 60, benar nggak? Ya tinggal cek aja, 52 tambah 56 ditambah 62 tambah 66 per 4. Berarti 236 per 4, berapa? 59. Salah ya, di sini 60. Setelah remedial, rata-rata seluruh murid jadi 81, benar nggak? Salah. Coba. Berarti 28 dikali 80 ditambah dengan 28 bagi dengan 28 ya. Berarti 2240 ditambah 28 per 28. 2268 per 28. Jawabannya adalah 81. Benar nih? Nah, Oh, kenapa benar. sih Kak Ega kenapa ini harus ditambah? Ingat, kan di sini itu nomor 3 setelah remedial. Rata-rata seluruh murid. Seluruh murid itu 12 ditambah 16, 28. 28 dikalikan rata-ratanya dulu 80. Sehingga didapat ini perkaliannya 28 kali 80. Kenapa harus ditambah 28? Karena setelah remedial. Berarti kan di sini ada keterangan, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta naik 7 poin. Dan ternyata yang remedialnya kan ada 4 orang. Kalau setiap peserta naik 4 poin, berarti total 4 peserta jadi 28 poin. Makanya ditambah 28. Dan didapat 81 deh. Ya, oke. Yang poin 4-nya, 4 salah, Kak. jangkauan tuh selisih nilai terbesar dengan terkecil ya. 66 kurangi 52 adalah 14. Di sini 15. Salah. Jadi jawaban yang tepat ya D, 1 dan 3. Betul?
Oke deh. So, ini tuh bisa dikatakan hotsnya gitu ya. Jadi banyak yang harus dihitungnya gitu. Operasi hitungnya tuh nggak cuman satu kali ngitung langsung dapat jawaban. Oh, oke deh. Sampai sini dulu teman-teman. Oke? Oke Kak, lanjut Kak. Ya, nih. Yang CA. C, C Kak. C. Ini mah tinggal dicari selisih ya. Selisih di negara Indonesianya 196.989 dan Singapuranya 57.044. Selisihnya yang mana? Berarti betul. Opsinya adalah yang C. Sip. Betul ya, tinggal teman-teman cari selisih ini dengan ini. Bedanya berapa gitu. Jadi yang ini hanyalah sebatas narasi belaka yang memang nggak perlu dituliskan pun kita sudah bisa menemukan jawaban dari tabel ini. Oke, sip. Yang terakhir, teman-teman, soal terakhir, silahkan dijawab dulu nih. So, berapakah, ada berapa jumlah uang terkecil yang tidak mungkin ada di dalam amplop? Yang mana ya kira-kira?
Coba. Di sini itu kan ada 3 amplop, teman-teman ya. Ada 3 amplop. Katanya. Tuh, mana. Amplop-amplop berisi uang kertas dari sejumlah penyumbang. Semua amplop berisi 3 kertas, tapi beberapa amplop berisi 1, 2, atau 3 nota dan bukan uang. Semua uang kertas bisa bernilai 1.000, 5.000, 10.000, 20 ya. Berapa jumlah uang terkecil yang tidak mungkin? Kalau 2.000 mungkin nggak teman-teman? Mungkin nggak sih, Kak? Mungkin. Bisa aja uangnya 1.000, ini 1.000, ini adalah nota. Ya, berarti mungkin. Kalau 3.000 mungkin nggak? Mungkin, Kak. Mungkin. Gimana dong? 1.000, 1.000, 1.000 ya? Ya. Oke, 1.000, 1.000, 1.000 mungkin. Kalau 4.000, Eh, kalau 6.000, 1.000, 5.000, nota mungkin. Kalau oh iya. 7.000, 1.000, 1.000, 5.000. 1.000, 1.000, 5.000. Berarti yang nggak mungkin yang mana? C. Nah, Yang C, C. yang 4.000. Jadi dia tuh nggak mungkin karena uangnya juga hanya 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 sama kertas yang bukan uang, yaitu nota. Jadi kalau ada 3 amplop ditempatkan yang nggak mungkin tuh 4.000 karena ketika kita tempatkan uang-uang ini dan juga nota, nggak ada yang menghasilkan 4.000 gitu ya. Nah, itu teman-teman. Sedikit sih yang dibahas ya, tapi mudah-mudahan sih ada manfaat buat teman-teman. Ini yang saya tulis adalah pembahasan yang istilahnya buru-buru gitu ya, maksudnya kurang kurang rapih dan kurang enak untuk ditulis. Jadi nanti teman-teman akan saya kirimkan pembahasan yang sudah saya tulis rapih dan enak untuk dibaca. Jadi nanti teman-teman setelah Zoom ini selesai, akan saya kirimkan pembahasan yang sudah saya tulis rapi. Jadi nanti teman-teman bisa enak untuk mereview kembali. Oke, Teteh Raisa, Aari, sama Nael, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pertemuannya? Cukup kok, Kak. Cukup. Sudah aman, Kak. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya, kasih.